Shalom kekasih Tuhan, kembali dalam renungan Light of Revival. Mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal yang ke-14 ayat yang ke-21. Beginilah bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau menapi kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Janganlah engkau menapi kami. Kekasih Tuhan, Nabi Yeremia melayani sebagai nabi bagi kerajaan Yehuda selama lebih dari 40 tahun. Dari tahun ke-13 pemerintahan Raja Yosia sampai kepada penghancuran kerajaan ini di tahun 587 sebelum Masehi. Dan selama pelayanannya, ia melayani umat Allah dalam 5 pemerintahan raja terakhir kerajaan Yehuda. Ia telah melihat kebangunan rohani bangsa ini dalam pemerintahan Raja Yosia, tetapi ia juga melihat kejatuhan bangsa ini dalam pemerintahan 4 raja terakhir kerajaan Yehuda, yaitu Raja Yoahas, Yoyakim, dan Sedekia. Ia menyadari bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel pada kerajaan Yehuda terjadi karena dosa mereka di mata Tuhan. Karena mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan membawa mereka pada kekeringan, kelaparan, perang, dan berakhirnya kerajaan ini dalam pembuangan. Kekasih Tuhan, pasal 14 secara khusus membahas tentang musim kering yang dialami oleh Yehuda sebagai hajaran dari Tuhan untuk membawa mereka kepada pertobatan. Kekeringan yang melanda itu menyebabkan kelaparan yang hebat oleh karena ladang-ladang telah menjadi kering. Dan dalam kondisi terpuruk inilah Nabi Yeremia berdoa kepada Tuhan untuk keselamatan bangsa. Dan Nabi Yeremia mendasari doanya pada perjanjian Allah. Kekasih Tuhan, Nabi Yeremia menyadari bahwa kondisi kekeringan itu, kondisi mereka yang terpuruk itu dan berada dalam penderitaan yang hebat diakibatkan oleh karena dosa. Dan karena itu satu-satunya pengharapan bagi mereka adalah janji Allah di dalam Imamat pasal yang ke-26 ayat 44 dan 45 yang berbunyi demikian. Namun demikian, apabila mereka ada di negeri musuh mereka, aku tidak akan menolak mereka dan tidak akan muak melihat mereka, sehingga aku membinasakan mereka dan membatalkan perjanjianku dengan mereka. Sebab akulah Tuhan Allah mereka. Untuk keselamatan mereka, aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir, di depan mata bangsa-bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka. Akulah Tuhan. Janji inilah yang mendasari permohonan Yeremia atas pertolongan Tuhan bagi Yehuda. Walaupun mereka gagal menepati janji mereka kepada Tuhan, namun Tuhan Allah mereka tidak akan pernah gagal menepati janjinya. Kekasih Tuhan, Allah yang sama jugalah yang telah berjanji bahwa kita yang datang kepadanya dalam Kristus Yesus tidak akan dibuang. Yohanes 6 ayat 37 berbunyi demikian. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Belajar dari Nabi Yeremia, seberapa terpuruk pun kita dalam dosa, ketika kita datang dengan penuh penyesalan dan pertobatan, masih ada harapan bagi kita. Karena Tuhan Allah kita tidak pernah ingkar janji. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi ini kami datang. Kami mau berdoa Tuhan dan mendasari segala doa-doa kami atas perjanjian-Mu bagi kami, bagi orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Tolonglah kami ya Bapa di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Biarlah apapun yang sementara kami hadapi, kami tetap bersandar penuh pada janji-Mu. Memberkati kami dan orang-orang yang kami kasihi di sepanjang hari ini. Dan biarlah semua yang kami lakukan
boleh menyenangkan hatimu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kekasih Tuhan, selamat menjalani hari dalam berkat Tuhan. Dan mari jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan pelita dalam kehidupan kita sepanjang hari ini dan selama kita hidup. Tuhan Yesus memberkati.